sekarang mempertegas, konten re-upload plagiarisme atau manipulasi engagement akan langsung kena sanksi. Buat saya itu bukan ancaman tapi pengingat bahwa berkarya itu harus jujur, harus bertanggung jawab dan nggak sekadar ngejar cuan. Dismonetisasi bukan akhir tapi titik balik. Saya paham, banyak teman-teman kreator yang kecewa. Ada yang sampai putus asa, merasa semua usaha sia-sia. Tapi coba deh balik lagi ke niat awal. Kenapa kita mulai bikin konten? Untuk apa kita upload video tiap hari? Kalau cuma demi uang mungkin sekarang rasanya pahit. Tapi kalau tujuannya untuk tumbuh, untuk belajar, dan membangun value jangka panjang, dismonetisasi itu cuma satu fase. Saya percaya setiap proses punya hikmah. Kadang kita memang perlu dipaksa berhenti sejenak supaya bisa evaluasi dan upgrade kualitas. Realita dunia digital, tidak ada yang instan. Jangan salah, perubahan aturan YouTube kali ini bukan tanpa alasan. Banyak channel yang nakal, main reupload, manipulasi, bahkan pakai EA buat bikin konten massal tanpa sentuhan manusia. YouTube ingin menjaga ekosistemnya tetap sehat, biar penonton dapat manfaat bukan sekadar hiburan kosong. Saya pribadi lebih suka proses yang pelan tapi pasti. Nggak masalah, harus mulai dari nol, asal konsisten dan jujur. Dunia digital itu keras, tapi juga penuh peluang buat yang mau belajar dan gak gampang nyerah. Evaluasi diri, apa yang bisa kita perbaiki? Setiap perubahan pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Coba tanya ke diri sendiri, apakah konten kita benar-benar orisinil? Apakah kita sudah menghargai karya orang lain? Sudahkah kita membangun komunitas bukan sekadar cari views? Saya sendiri masih jauh dari kata sukses, tapi saya percaya evaluasi rutin itu penting. Kadang kita terlalu sibuk mikirin algoritma, sampai lupa sama kualitas dan tujuan awal. Bangun bisnis digital bukan lari sprint. Banyak yang pengen cepat viral, cepat dapat duit, cepat keluar dari rutinitas karyawan. Padahal bangun bisnis digital itu kayak lari maraton. Butuh napas panjang, strategi, dan mental tahan banting. Saya memilih tetap jadi karyawan sambil pelan-pelan membangun bisnis digital. Nggak buru-buru resign, nggak maksa harus sukses dalam semalam. YouTube, Instagram, atau platform manapun, itu cuma alat. Yang penting mindset dan konsistensi kita. Zona nyaman, tempat belajar dan bertumbuh. Banyak motivator bilang, keluar dari zona nyaman. Tapi buat saya, zona nyaman itu justru tempat latihan terbaik. Jadi karyawan bukan berarti pasrah. Justru di situ saya belajar disiplin, manajemen waktu, dan tanggung jawab. Bisnis digital saya jalani di sela-sela, tanpa mengorbankan amanah utama. YouTube dismonetisasi, ya sudah, kita adaptasi, cari cara baru. Tetap produktif, tanpa harus mengorbankan prinsip. Produktif, tapi realistis. Kunci bertahan di era digital. Saya percaya produktivitas itu bukan soal seberapa banyak hasil, tapi seberapa konsisten kita menjalani proses. YouTube bisa berubah, aturan kapan saja. AI bisa makin canggih, kompetisi makin ketat. Tapi selama kita jujur, konsisten, dan bertanggung jawab, peluang itu selalu ada. Jangan mudah tergoda shortcut, jangan silau sama pencapaian orang lain. Fokus pada proses, nikmati perjalanan. Tools dan teknologi, teman bukan penentu takdir. Saya pakai Tusep, ChatGPT, FlexClip, Nueling, dan beberapa tools video analytics. Tools itu membantu, tapi bukan penentu sukses. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses, bukan malah jadi candu atau alasan buat malas belajar. Teknologi terus berkembang, yang bertahan bukan yang paling canggih, tapi yang paling adaptif dan konsisten. Komunitas, tempat berbagi dan bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ini, jangan jalan sendirian. Bangun komunitas, cari teman diskusi, dan saling support. YouTube dismonetisasi, mungkin saatnya kolaborasi, belajar bareng, dan saling menguatkan. Bersama, kita bisa melewati masa sulit dan saling mengingatkan untuk tetap realistis. Kesimpulan, dismonetisasi bukan musibah, tapi momentum. Akhirnya, dismonetisasi YouTube bukan bencana. Bukan kiamat kecil dunia digital. Ini momentum buat kita evaluasi ulang niat, upgrade kualitas, dan bangun fondasi yang lebih kokoh. Jangan menyerah, jangan panik. Fokus pada proses, tetap jujur, dan jalani semuanya dengan tanggung jawab. YouTube ini boleh berubah, tapi prinsip kita harus tetap kuat. Terus belajar, terus bertumbuh, dan jangan lupa, bahagia itu pilihan, bukan hasil dari angka di dashboard. Selamat berproses teman-teman digital. Tetap produktif tapi realistis. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena perjalanan ini masih sangat panjang.